Halo jiwaku, pada video kali ini kita akan menelusuri nih berapa sih gaji profesi seorang engineer dan geoscientist jika mereka berkarya di sektor energi terbarukan? Kalian tahu nggak sih, sektor energi terbarukan di Indonesia berpotensi akan membuka 1,3 juta peluang pekerjaan pada tahun 2030. Kalau soal gajinya gimana nih? Jangan khawatir. Sebagai informasi, untuk salah satu sektor industri energi terbarukan seperti geothermal misalnya, gaji profesi seorang fresh graduate engineer dan geoscientist di Indonesia mencapai 30-50% di atas rata-rata gaji fresh graduate atau sekitar 7-20 juta rupiah lah per bulan. Wow, fantastis ya. Cukup lah ya jadi modal menantu idaman nanti. Tapi gaji yang besar itu memangnya sebanding dengan peran kerjanya. Memangnya apa aja sih peran dari kedua profesi ini, baik engineer dan geoscientist? Nah, kalian udah nonton video yang tepat nih. Yuk kita kenalan dengan beberapa fungsi kedua profesi tersebut di industri panas bumi. Pertama, kalau engineers itu ada beberapa posisi atau peran yang keren-keren loh, kayak nama kamu. Ada reservoir engineer, facility engineer, drilling engineer, dan masih banyak lagi. Kita nggak mau ketinggalan nih, kasih tahu dulu inti kerjaannya itu ngapain aja sih. Pastinya seorang engineer itu gimana sih mereka memastikan energi panas bumi itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Caranya gimana tuh? Untuk reservoir engineer, mereka sih pekerjaannya terkait dengan reservoir ya. Beberapa di antaranya, yang pertama, pemodelan dan simulasi reservoir bawah permukaan. Ada juga mereka bertanggung jawab untuk membantu pengembangan lapangan, serta melakukan estimasi sumber produksi dan injeksi. Terus untuk facility engineer, mereka sih berhubungan dengan yang namanya desain, perencanaan, dan monitoring pembangkit listrik panas bumi. Dan kemudian ada drilling engineer. Sama juga berkaitan dengan pengeboran, seperti mereka melakukan perencanaan desain dan eksekusi pengeboran sumur panas bumi. Terus gimana kalau geoscientist? Nih, kalau untuk geoscientist, mereka juga perannya nggak kalah keren juga loh. Mereka dikenal sebagai 3G. Ada geologis, geophysicist, dan geochemist. Namanya kok agak mirip-mirip ya? Emangnya bedanya apa aja sih? Nah, ini jawabannya. Kalau geologis sih, biasanya mereka berurusan dengan batuan-batuan yang dipetakan di permukaan maupun di bawah permukaan. Kemudian ada geofisikis nih. Mereka sih biasanya bertanggung jawab untuk mengukur sifat fisik di bawah permukaan bumi menggunakan alat-alat canggih tentunya. Terakhir ada geokemis yang sering berurusan sama data kimia yang berasal dari manipulasi permukaan seperti mata air panas, fumarol, sampai ke sumur dan fasilitas permukaan panas bumi. Terlepas dari itu semua, sebenarnya tujuan mereka itu sama loh, yaitu untuk mengembangkan sumber daya panas bumi sesuai kaidah masing-masing. Rupanya banyak juga ya peran-perannya, dan kita bisa tarik kalau nilai gaji yang mereka terima itu tidak terlepas dari tanggung jawabnya masing-masing juga ya. Atau contoh ceritanya begini, kita sebut aja perusahaan Geothermal X. Secara umum, ada beberapa level posisi seperti direktur, manajemen, junior, staff, operator, dan lain-lain. Sehingga posisi-posisi tersebut memiliki fokus peran yang berbeda-beda. Kemudian ditambah lagi jika kondisi nilai aset si panas bumi ini besar jika sudah beroperasi. Maka dari itu mereka harus bisa lebih bertanggung jawab mengelola operasi lapangan panas bumi tersebut. Untuk mendukung tanggung jawab dan peran-peran tadi, kita membutuhkan skill yang mumpuni seperti dasar pemodelan geosains, evaluasi data sumur, dan optimalisasi sumber produksi maupun reinjeksi, dan lain-lain. Hal ini juga penting bagi para fresh graduate untuk bisa dengan cepat belajar skill-skill tersebut agar gampang dilirik sama dunia industri. Oh, jadi gitu ya. Nah, agar pengembangan panas bumi ini makin lancar dan sukses, pertanyaannya yang mana ya profesi yang lebih dibutuhin? Atau mereka harus berkolaborasi? Ya, jawabannya tentu mereka harus kolaborasi bareng-bareng ya. Contoh kasusnya aja nih, ketika kita menentukan titik sumber pengeboran, eksplorasi dan produksi, pastinya butuh pandangan dari masing-masing keilmuan kan. Nah, sampai di situ kalian mau tahu lebih banyak lagi nggak nih kolaborasi lain apa aja ya yang mereka lakukan selama proses pengembangan panas bumi? Atau mungkin kalian di sini ada yang kepikiran sebenarnya mana sih yang lebih penting perannya, engineer atau geoscientist? Dan seberapa jauh sih kesiapan kita sebagai generasi muda untuk regenerasi di kedua posisi tersebut untuk saat ini? Tonton terus video-video selanjutnya di Jiwa Learning, Fuel Your Mind in 5 Minutes. Ikuti terus update dari Ayo 5 di website dan sosial media kita.